Umat paroki yang terkasih, Shalom, selamat malam. Malam hari ini saya bersama dengan beberapa anggota Dewan Pastoral Paroki hendak mencoba menayangkan secara live streaming suasana perayaan liturgi sejauh mana berlangsung di Pantai Imam, supaya kita bisa mempersiapkan perayaan yang baik dan hikmat untuk pelaksanaan perayaan Minggu Palma sampai dengan perayaan hari Minggu Paskah. Selaku pastor paroki, saya menyadari sungguh bahwa kita semua sebagai warga paroki memiliki kerinduan yang besar untuk beribadah secara normal di gereja paroki kita. Saya sendiri begitu rindu untuk merayakan Ekaristi bersama Anda semua, apalagi dalam situasi sulit seperti ini. Dan saya tahu pasti ada di antara Anda yang begitu rindu untuk datang di gereja paroki kita yang tercinta ini. Saya tahu anak-anak PPA begitu rindu untuk datang ke gereja melayani. Para suster, tetangga kita di sebelah, begitu rindu untuk datang ke gereja bisa bersama kita semua. Bahkan saya tahu dengan pasti para bapak dan ibu begitu rindu membawa anggota keluarganya untuk merayakan misa hari Minggu di gereja ini. Bahkan orang-orang muda rindu untuk bernyanyi di gereja. Intinya, kita semua yang selama ini menerima sakramen-sakramen, baik baptis, komuni pertama, krisma, maupun perkawinan di gereja ini, begitu rindu untuk datang merayakan perayaan Ekaristi di tempat ini. Hanya saja, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih, umatku, keadaan menuntut lain dari kita. Kita tak diperkenankan oleh situasi sulit ini untuk bertemu di gereja. Kita mengetahui bersama bahwa wabah penyebaran virus COVID-19 ini begitu sungguh mematikan. Karena itu, ia tak mengizinkan kontak sosial terjadi lagi di antara kita sebagaimana mestinya. Kita semua menyadari bahwa penyebaran virus corona ini harus kita atasi dengan cara memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Pemerintah dan gereja keuskupan telah berupaya berulang kali mengingatkan kita semua untuk mengambil langkah-langkah preventif menghadapi penyebaran virus ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari umat paroki yang terkasih, apa yang harus kita buat sebagai warga masyarakat dan gereja telah dikomunikasikan kepada kita semua melalui pelbagai siaran komunikasi, baik televisi, radio maupun media sosial semisal Facebook dan WhatsApp, YouTube dan lain sebagainya. Intinya kita diminta untuk mengikuti anjuran dan arahan pemerintah bersama dengan gereja memutuskan mata rantai penyebaran virus ini dengan cara mengisolasi diri, berdiam di rumah, keluar bila itu sangat penting, menghindari keramaian, kerumunan, menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar kita, tapi juga dengan doa-doa kita yang serius dan tekun terus kita panjatkan kepada Tuhan. Kita percaya sungguh bahwa mujizat Tuhan akan terjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu, menghadapi situasi yang sulit dan terbatas ini,
kita diminta secara pastoral untuk melaksanakan karya pelayanan yang agak lain, yang tidak normal sebagaimana mestinya. Dan pada malam hari ini, saya hendak menyampaikan arahan pastoral pelayanan liturgi yang akan kita rayakan di paroki kita, terutama pada saat perayaan Minggu Palma, Trihari Suci, sampai dengan Minggu Paskah. Kita semua diminta supaya mengikuti perayaan-perayaan ibadat, perayaan-perayaan misa ini dari rumah kita masing-masing. Saya menganjurkan pertama-tama, kalau sekiranya Bapak Ibu mengetahui siaran langsung yang disiarkan oleh televisi-televisi, baiklah Bapak Ibu bisa mengikutinya, karena bagi saya itu sangat representatif untuk mendukung perayaan ibadat, mengikuti siaran langsung perayaan ibadat dan ekaristi di rumah-rumah. Bapak Ibu bisa menyaksikan dengan sebuah layar televisi yang luas, dan Bapak Ibu bisa menyaksikan bersama dengan keluarga, bisa mengikutinya dengan baik. Karena yang paling penting adalah kita mengikuti perayaan-perayaan itu secara langsung disiarkan, bukan menyaksikan atau menonton siaran itu sudah dalam bentuk replay atau pemuteran kembali. Dan yang kedua, sarana komunikasi yang saya anjurkan adalah media sosial. Saya menyadari bahwa di antara kita semua ada sebagian besar yang terbatas dalam kepemilikan sarana media sosial, media komunikasi berupa handphone, smartphone yang mungkin saja disambungkan dengan laptop. Barangkali hanya ada beberapa di antara kita yang tersambung dengan wifi. Barangkali tidak semua dari kita memiliki pulsa data, memiliki sebuah handphone yang representatif. Tetapi di pihak lain tidak disangkal bahwa ada juga di antara kita yang selama ini mengikuti perayaan Ekaristi dengan menggunakan handphone dan laptop yang disiarkan secara langsung dari media-media sosial itu berupa YouTube, Facebook. Karena itu paroki berupaya keras dalam beberapa hari ini menyiapkan upaya komunikasi live streaming supaya perayaan-perayaan itu dapat diikuti oleh umat di rumah-rumah. Karena itu sebentar lagi saya akan meminta kesediaan Sekretaris Dewan Pastoral Paroki Nona Indri akan membacakan beberapa pedoman perayaan liturgi yang akan diikuti oleh umat, oleh Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di lingkungan keluarga masing-masing, di rumah tempat tinggal Anda masing-masing. Dan pedoman ini akan disiarkan, akan ditampilkan dalam bentuk PowerPoint. Bapak Ibu bisa menyaksikan secara langsung di layar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan tampilan PowerPoint itu juga akan dibaca dengan jelas oleh Sekretaris Dewan Pastoral Paroki. Karena itu beberapa menit kami akan menampilkan pedoman perayaan liturgi Minggu Palma sampai dengan perayaan Minggu Paskah. Saya berharap sebagai pastor paroki, umat semua bisa mengikuti petunjuk pedoman perayaan ini dengan baik. Sekali lagi, umatku yang terkasih,
Saya rindu bertemu Anda dan saya yakin kita semua memiliki kerinduan yang sama. Kita terus berdoa, kita terus menjaga kesehatan, kita terus berupaya untuk mengingatkan saudara-saudari kaum keluarga kita supaya mengikuti anjuran pemerintah, tetapi juga dari gereja keuskupan Amboina. Semua itu demi keselamatan kita sendiri. Mari kita ikuti pemberitahuan pedoman perayaan liturgi. Terima kasih dan shalom. Bungkusnya ya, geser sedikit. Ya, Bapak entitas kecil. Selamat malam Bapak Ibu umat yang terkasih. Berikut akan dibacakan pedoman pelaksanaan ibadat di rumah-rumah keluarga Katolik Paroki Santa Maria di Bangau. 1. Setiap keluarga diharapkan menyiapkan sarana doa, di antaranya salib dan lilin yang didekatkan pada layar laptop atau handphone yang akan digunakan selama perayaan misa atau ibadat online. 2. Setiap keluarga diharapkan mengikuti perayaan misa atau ibadat online secara bersama-sama di keluarga masing-masing. 3. Semua anggota keluarga diharapkan mengenakan busana yang pantas dalam mengikuti perayaan misa atau ibadat online. 4. Pada saat bagian komuni, semua anggota keluarga diharapkan mendoakan doa komuni batin. 5. Bila ada kolektif keluarga yang hendak diberikan pada setiap perayaan misa atau ibadat online, keluarga dapat memberikan kolektenya pada bagian persembahan dan nantinya akan diserahkan ke gereja paroki melalui ketua rukun. 6. Bila ada maksud doa keluarga yang hendak didoakan melalui intensi misa, dapat dibawa ke sekretaris paroki 1 hari sebelum perayaan misa atau ibadat online dilaksanakan. Minggu Palma. 1. Misa dirayakan pada pagi hari pukul 7.30 WIB atau setengah 8 pagi tanpa kehadiran umat. 2. Perayaan ini akan disiarkan secara online melalui YouTube paroki. 3. Pemberkatan daun palem dilakukan di dalam gereja tanpa bacaan Injil, homili dan perarakan. 4. Misa berlangsung seperti biasa. 5. Kisah sengsara cukup dibacakan. 6. Daun-daun palem yang akan diberkati dibawa ke gereja oleh setiap rukun atau ketua rukun pada hari Sabtu sore. Ketentuan-ketentuan khusus dalam perayaan sebelum dan selama masa Paskah. Pertama, Misa Krisma. 1. Misa Krisma atau Misa Pemberkatan Minyak-minyak Suci yang rencananya pada tahun ini dilaksanakan di Paroki Santo Yosepaso ditunda pelaksanaannya. 2. Informasi tentang pelaksanaan Misa Krisma akan disampaikan kemudian oleh pihak keuskupan. Kedua, Kamis Putih.
1. Misa Kamis Putih dirayakan pada pukul 19.30 atau setengah 8 malam tanpa kehadiran umat. 2. Perayaan ini akan disiarkan secara online melalui YouTube paroki. 3. Pembasuhan kaki yang sifatnya opsional ditiadakan. 4. Di akhir misa perjamuan Tuhan, prosesi dengan sakramen Maha Kudus ke tempat peristirahatan ditiadakan dan sakramen Maha Kudus disimpan di tabernakel. Ketiga, Jumat Agung. 1. Ibadat Jumat Agung dirayakan pada pukul 15.00 WIB atau jam 3 siang tanpa kehadiran umat. 2. Perayaan ini akan disiarkan secara online melalui YouTube paroki. 3. Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus cukup dibacakan. 4. Dalam doa umat akan dimasukkan intensi khusus untuk orang sakit, orang meninggal, dan untuk mereka yang merasa kehilangan atau kekhawatiran. 5. Penyembahan salib. Setelah 3 kali mengangkat salib sambil menyanyikan lihatlah kayu salib, imam meletakkan salib di tempat yang telah disediakan di depan altar dan memberikan gestur penyembahan dengan membungkuk dan atau berlutut di hadapan salib Tuhan. Keempat, Vigili Paskah. 1. Perayaan Malam Paskah dirayakan pada pukul 19.30 WIB atau setengah 8 malam tanpa kehadiran umat. 2. Perayaan ini akan disiarkan secara online melalui YouTube paroki. 3. Liturgi Cahaya. Pada awal Vigili Agung, persiapan dan penyalaan api ditiadakan. Lilin Paskah dinyalakan, prosesi ditiadakan, dan proklamasi Paskah atau Exsultet dilakukan. Kemudian diikuti oleh liturgi Sabda. 4. Liturgi baptis yang dilakukan hanya pembaruan janji baptis, lalu diikuti liturgi Ekaristi. 5. Mereka yang sama sekali tidak mungkin bersatu dalam malam Paskah yang dirayakan di gereja harus mendoakan ofisi atau ibadat harian untuk hari raya kebangkitan Tuhan. 5. Hari Raya Paskah. 1. Misa Hari Raya Paskah dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB atau setengah 8 pagi tanpa kehadiran umat. 2. Perayaan ini akan disiarkan secara online melalui YouTube paroki. Demikian pedoman-pedoman pelaksanaan ibadat di rumah-rumah keluarga Katolik Paroki Santa Maria Bintang Laut. Sudah sebesar untuk sebesar selagi Bukan
Ya, sekarang masih bisa tetap menjadi yang